sebuah kasus yang sangat memilukan di Indonesia, di mana ini menjadi cermin kelam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Namun sebelum kita mengupas lebih jauh nih kasusnya, kita harus perkenalan diri dulu ya kakak semua. Untuk itu perkenalkan, di sini saya menjadi MC, nama saya Lois, Saya Rastion, Saya Nadia, saya Jerel, saya Margaret Zufanya, Saya Daniel. saya Rani, saya Jen, saya Linda, saya Priscia, dan saya Maria. Di sini kami akan membahas salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Namun sebelumnya kita mau bahas kasus apa ya kakak semua? Gimana kalau kita bahas kasus tentang pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Jawa Barat, Garut? Itu dia dicabuli oleh ayah kandungnya, pamannya, dan juga kakeknya. Saat ini sih pelakunya tuh udah ditangkap dan diproses hukum. Tapi ini menjadi ajang untuk kita ketahui bareng-bareng ya, teman-teman. Dan buat kita mengingat lagi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia ini. Kira-kira itu terungkapnya kapan ya kak ya? Baru-baru ini sih tanggal 7 April 2025. Kasusnya masih baru banget. Ada yang tahu kakak semua itu kasusnya terjadi di mana? Iya, aku tahu itu kasusnya terjadi di Garut, di Jawa Barat kalau nggak salah. Ya, berarti ini salah satu kasus yang menggambarkan kita semua ya, bagaimana anak di bawah umur mengalami pelecehan atau pencabulan oleh keluarganya sendiri. Itu kita mau membahas lebih jauh nih, bagaimana sih isi dari kasus ini. Kita mau mengidentifikasi dan menganalisis apa aja pelanggaran-pelanggaran HAM di dalamnya dan isi dari Pancasila. Untuk itu kita akan bagi sesi 1 dan sesi 2. Sekarang kita masuk pada sesi 1, yaitu kita akan membahas identifikasi dari isu atau pelanggaran HAM yang terjadi dari kasus yang kita bahas tadi, yaitu pelanggaran HAM yang terjadi pada seorang anak yang telah dicabuli oleh keluarganya sendiri. Nah, sebenarnya apa sih isu atau hak-hak yang dilanggar dari kasus yang kita bahas tadi ya kakak semua? mungkin salah satunya itu hak atas perlindungan dan kekerasan pelecehan seksual. Di sini itu seorang anak yang berusia 5 tahun mendapatkan kekerasan dari keluarga sendiri. Dan seharusnya keluarga itu sebagai pelindung yang harus menjaga, yang harus mendidik, bukan yang menjadi seorang yang melecehkan, yang merusakkan mental dan juga martabat anak itu. Lalu motif isu ini juga menandakan bahwa robekan parah pada alat kelamin yang berusia 5 tahun tersebut, yang dimana menandakan kekerasan seksual yang terulang dan yang begitu serius. Nah, secara hukum tindakan ini telah melanggar Undang-Undang Pasal 76E dan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 yang tahun 2015 tentang perlindungan anak. Berarti itu kasusnya ini ya kak, sudah melanggar hak yang pertama, yaitu perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, selanjutnya nih kak, ada hak lagi yang dilanggar, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan pribadi. Setiap anak itu kan kak berhak mendapatkan rasa aman, terutama di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman justru menjadi lokasi tempat terjadinya kekerasan. Ini adalah hak pelanggaran HAM yang sangat mendasar karena menghilangkan rasa aman dan kepercayaan anak itu sendiri terhadap keluarganya. Ada lagi ya kak, selain itu ada lagi? Ada dong, kasus ini juga melanggar perlindungan hukum dan keadilan. Nah, negara wajib melindungi korban dan menindak perilaku secara hukum. Penangkapan ayah, paman, dan kakek korban oleh Polres Garut jadi langkah penting untuk penegakan hak ini. Nah, tapi yang paling penting proses hukum harus cepat dan transparan agar keadilan benar-benar terwujud. Dengan begitu hak semua pihak bisa dihormati dan dihargai. Dari yang saya lihat dari kasus ini kita bisa tahu kalau mental dari anak ini pasti terganggu, psikologinya terganggu. Jadi kini korban sedang menjalani perawatan dan pendampingan psikologis dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Dari kasus ini juga membuka mata kita tentang pentingnya peran keluarga dan masyarakat sekitar.
Pola asuh yang salah dan lemah pengawasan keluarga menjadi faktor yang utama memudahkan terjadinya kekerasan ini. Oh, berarti gitu ya Kak, berarti dari kasus ini kita bisa tahu nih, ternyata ada beberapa pelanggaran HAM yang telah dilanggar pada anak tersebut. Dan juga ada hak-hak yang harus dipenuhi nih oleh negara untuk anak tersebut. Nah, berarti itu saja nih ya. Untuk sesi pertama kita telah selesai membahas tentang identifikasi isu atau pelanggaran HAM pada kasus pencabulan anak berusia 5 tahun oleh keluarganya sendiri. Sekarang kita akan masuk ke sesi 2. Selamat datang kembali pada podcast kita. Nah, pada saat ini kita akan masuk nih pada pembahasan sesi 2. Namun sebelumnya, tadi pada sesi 1 kita sudah sama-sama membahas nih bahwa pada kasus tersebut ada banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Nah, sekarang kita mau lanjut nih pada sesi 2. Kita mau menganalisis penerapan Pancasila dalam menanggapi kasus ini. Kita mau lihat nih isi dari Pancasila atau nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita, bagaimana sih dia melihat kasus yang terjadi ini. Nah, kita mau tahu nih, adakah kakak yang mau memberikan tanggapan tentang isi dari Pancasila dengan kasus ini? Kalau kita lihat ya dalam nilai-nilai dasar Pancasila ya, kasus ini sangat bertentangan dengan sila pertama, di mana sila pertama itu kan tentang ketuhanan yang Maha Esa, dan sila itu mengajarkan kita sebagai manusia itu untuk menjunjung nilai-nilai spiritual dan juga moral yang diajarkan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini sangat bertentangan sekali, karena pencabulan terhadap anak kecil itu adalah dosa yang besar. Dan pelanggaran moral juga terjadi di sini, di mana ini bertentangan dengan ajaran agama dimanapun. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dalam konteks sila pertama, itu tindakan ini menunjukkan pelanggaran terhadap nilai ketuhanan, karena merendahkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Itu ya Kak ya. Berarti bertentangan banget nih ya sama sila pertama ya Kak. Kalau sila kedua mungkin tanggapannya gimana ya? Sila kedua itu juga bertentangan terhadap kasus yang dialami tersebut ya. Kalau sila kedua ini dia itu lebih menuntut penghormatan dan juga perlindungan martabat manusia terutama pada anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak-anak itu sangat tidak beradab, apalagi dia dicampuri oleh keluarganya sendiri. Ya kita ketahui saja harusnya keluarga itu menjadi panutan, menjadi pedoman bagi anaknya, ternyata malah dicampuri. Apalagi bukan dicampuri sama satu orang, tapi 3 orang, ayah kandung, paman dan juga kakeknya. Jadi kita sebagai satu masyarakat kita harus saling bergandeng tangan bersama pemerintah untuk mencari keadilan bagi pelanggaran HAM yang dilakukan, kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga anak. Benar banget ya Kak, kita harus, karena ini sudah benar-benar melanggar nilai kemanusiaan. Berarti kita kayak bersama-sama harus menentang hal ini. Apalagi ke depannya kita harus mencegah sampai ada kejadian yang terulang di sekitar kita. Nah, kalau begitu kita mau dengar nih, kalau dari sila ketiga sendiri bagaimana ya? Kalau dari sila ketiga itu sendiri menegaskan bahwa kasus seperti ini itu mengancam persatuan karena menimbulkan luka sosial. Apalagi luka sosial itu kepada anak yang berusia 5 tahun, yang dimana dia itu mendapat bimbingan dari orang tua, malah dia mendapatkan hal yang tidak senonoh dari orang tua tersebut. Kemudian sila ketiga ini juga menegaskan bahwa di situ ada penanganan yang adil dan transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat pada negara sehingga menjaga persatuan bangsa. Yang kita harapkan dari kasus ini yaitu lebih mengedukasikan lagi terhadap orang tua untuk lebih melindungi anak, bukan melakukan hal yang tidak senonoh kepada anak. Dan juga kita berharap semoga hukum di negara ini memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku atas perbuatannya yang dilakukan kepada korban. Ya, berarti kita kayak harus menjaga persatuan Indonesia dengan bersama-sama nih. Kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Itu kan tadi kan jelas tadi kan, yang kalau menimbulkan luka sosial pada anak. Nah, ya berarti kita harus mencegah hal tersebut dan menuju persatuan Indonesia. Gitu ya Kak. Berarti kalau sila selanjutnya gimana nih? Sila keempat juga menekankan bahwa penegakan hukum yang bijaksana dan musyawarah untuk mencapai keadilan, serta pentingnya pendamping pada korban dan edukasi masyarakat yang khusus pada edukasi yang khusus agar tidak terulang lagi masalah seperti ini. Gitu ya Kak ya. Berarti itu isi dari sila keempat. Kalau gitu sila kelima gimana nih? Nah, kalau sila kelima itu menegaskan bahwa keadilan itu harus ditegakkan tanpa harus
diskriminasi. Nah, terutama bagi korban yang rentan seperti anak-anak, dengan memastikan hak korban terpenuhi dan pelaku dapat dihukum dengan setimpal. Gitu ya Kak, berarti dari kasus ini kita belajar nih bahwa setiap nih pemerintah dari negara harus memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya tanpa memandang siapa itu, baik anak-anak, baik itu ayahnya sendiri pun benar-benar harus jadi, karena harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya Kak. Berarti kita tahu nih dari analisis yang kita lakukan bersama-sama bahwa isi dari Pancasila itu merupakan dasar bagi hidup kita, negara Indonesia. Dari nilai-nilai yang ada itu sangat bertentangan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh keluarga dari si korban. Untuk itu, demikianlah dari sisi 2 analisis dari penerapan Pancasila pada kasus yang sedang kita bahas. Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada saat ini. Kita tadi sudah sama-sama membahas nih dari awal tentang kasus percabulan anak berusia 5 tahun. Kita udah sama-sama mengidentifikasi, melakukan analisis baik tentang hak-hak yang dilanggar ataupun tentang isi dari Pancasila tentang kasus ini. Kita tahu ya bahwa pelanggaran HAM-nya itu sangat serius sehingga mencederai hak anak atas baik itu perlindungan, keamanan, keadilan, dan pemulihan. Dan kasus ini menjadi cerminan kegelapan sebagai keluarga maupun masyarakat bagaimana adanya kegagalan dalam menjaga kekerasan seksual pada seorang anak. Nah, juga tadi pada sesi kedua kita sudah mengetahui tentang sila-sila yang bertentangan dengan kasus tersebut. Jadi dapat kita ketahui bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila ini sangat menuntut kita untuk menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab, juga memperkuat persatuan dan menjalankan penegakan hukum yang bijaksana. Dan kita juga harus memastikan bahwa korban itu mendapatkan keadilan. Sudah pasti kan ada yang bertanya langkah apa yang telah diambil dari kasus kemarin. Langkah nyata yang sudah diambil dengan penahanan terhadap pelaku dan sudah pastinya pendampingan korban. Yang pasti kita ketahui dari kasus kemarin pasti mental anaknya itu sangat menjadi rusak, apalagi dia masih usia dini, masih terlalu dini untuk melakukan hal itu. Kenapa orang tuanya dengan tega melakukan hal itu? Pasti ada dari dirinya mempunyai trauma masa lalu. Kemudian kita juga akan berharap adanya pencegahan melalui edukasi keluarga dan masyarakat itu harus lebih sering lagi agar dalam keluarga itu lebih dibina, bukan memuaskan hasrat-hasrat yang bersifat sesaat saja. Ya, jadi kita juga tahu kalau kita semua tuh memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan memastikan hak asasi manusia mereka untuk dihormati dan dijaga. Benar banget nih ya Kak, kesimpulannya udah baik banget untuk podcast kita di hari ini. Untuk itu demikian saja podcast kita di hari ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat